Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sahabat Quran Qalbun Salim, jumpa lagi ya. Sekarang kita belajar membaca nun wiqayah atau ada juga yang menyebut nun wasol atau nun iwad. Hati-hati teman-teman, karena kalau tidak membaca dengan benar pada hukum ini ada huruf yang hilang, satu huruf. Yuk kita simak yuk. Ini contoh nih, di surah Al-Kahfi ayat ke-88. Siapa yang masih baca seperti ini? Jazaa'al husna. Tetot. Kalau baca seperti ini salah. Atau di surah Maryam ayat ke-7. Siapa yang baca seperti ini? Bi ghulamismuhu. Tetot. Salah. Jadi yang benar bagaimana nih? Ya, bagaimana cara baca nun wiqayah bila ada pertemuan dua huruf sukun? Nah, jadi yang perlu diingat, kaidah di mazhabnya Imam Asim, kalau ada pertemuan dua huruf sukun, yang di antara dua huruf sukun itu ada hamzah wasol, maka huruf sukun yang pertama diharokati kasroh. Yuk kita simak. Ini contoh. Jazaan. Ada hamzah wasol. Al-husna. Jadi setiap kata tanwin ini, contohnya di sini an ya, ini kan ada nun sukun berarti. Di tengahnya ada hamzah wasol dan setelahnya dalam sukun. Maka an tadi sukun yang pertama ya nun sukunnya tadi diharokati kasroh. Jadi dibaca jazaanil husna. Sama juga nih surah Maryam bi ghulamin ismuhu. Jadi min nun sukun di sini tadi diharokati kasroh. Bi ghulaminismuhu. Jadinya seperti ini. Bi ghulaminismuhu. Nah, sekarang kita coba baca ya. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ini teman-teman perhatikan ya, jazaan ada hamzah wasol, ada lam sukun. Jadi dibaca jazaanil husna. Kemudian di surah Maryamnya, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi di sini bi ghulamin ada hamzah wasol, ada sin sukun, jadi dibaca bi ghulaminismuhu. Jangan dibaca bi ghulamis ya, yang benar bi ghulaminismuhu. Di mana saja di dalam Al-Qur'an ketika ada tanwin kemudian diikuti setelahnya ada hamzah wasol dan setelahnya ada lam sukun atau huruf apa saja yang bersukun, maka dia dibaca dengan hukum nun wiqayah. Bisa dalam satu kalimat, bisa juga berbeda ayat ya. Bisa dalam satu ayat yang sama atau dia berbeda ayat. Contoh berbeda ayat misalkan di surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Kalau waqaf dia menjadi huruf qalqalah dal. Tapi ketika dia diwasolkan, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Terjadi hukum nun wiqayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya, dan bisa diamalkan ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.